teman-teman, kita bertemu lagi di Jalan, Lihat, dan Cerita. Masih bersama saya Jeki dari Italia Selatan. Dan dari Puglia kita masih jalan-jalan nih sambil melewati kebun anggur, olive, dan kebun gandum. Kita akan mengunjungi sebuah kota pelabuhan yang indah. Kota ini jaraknya sekitar 150 km dari tempat tinggal saya, Desa Avetrana, yang ditempuh dengan mobil selama hampir 2 jam. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong ya, kalau di Italia itu banyak sekali kota-kota pelabuhan. Contohnya seperti Porto di Genova dari provinsi Liguria, Italia Utara, Civitavecchia dari Roma, Venezia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kali ini kita akan mengunjungi kota pelabuhan dari provinsi Bari, Puglia. Namanya Kota Trani. Pelabuhannya Porto di Trani. Kawasan di sekitar Pelabuhan Trani penuh dengan jalan-jalan berbatu yang sempit dengan bangunan rumah-rumah bergaya Mediterania. Salah satu daya tarik utama Trani adalah pelabuhannya yang megah yang dikelilingi bangunan-bangunan bersejarah. Kota ini memiliki warisan budaya yang kaya terutama dari abad pertengahan. Trani terletak di pantai Laut Adriatik dan memiliki sejarah yang panjang sebagai pelabuhan penting di wilayah ini. Sekarang saya sudah berada di tengah kota Trani dan dari taman kota ini saya langsung menuju ke area Porto di Trani. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah berada di kota Trani. Kalau tadi kita melihat pusat kota Trani, sekarang kita berada di area pelabuhan kota Trani. Teman-teman bisa melihat di belakang saya itu sebetulnya sudah lautan, tapi nanti kita akan menuju ke sana dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kenapa kota Trani itu menjadi kota pelabuhan yang unik. Dan saya sekarang berada di Astor Piazzolla, yaitu piazza yang dulunya atau alun-alun yang dulunya digunakan sebagai tempat orang-orang bermain musik di sini. Nah, kita mau melihat nih teman-teman, sebetulnya kenapa sih Trani menjadi kota pelabuhan yang sangat unik? Karena di area pelabuhan tidak hanya terdapat kapal-kapal dan perahu para nelayan, tetapi juga terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang menarik perhatian para turis dan orang-orang yang ingin datang ke kota Trani. Nah, sekarang yuk kita berangkat dan kita lihat area pelabuhan di kota Trani. Yuk! Masyarakat kota Trani senang sekali nih teman-teman mengunjungi Taman Astor Piazzolla karena di sini terdapat tempat bermain untuk anak-anak, kemudian tempat beristirahat dan mereka senang bermain musik. Kebetulan sekarang musim panas di sini dan banyak sekali turis yang mengunjungi kota Trani untuk bersantai menikmati udara pantai sambil berkeliling di area pelabuhan. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di area pelabuhan dan di belakang saya ini terdapat lautan luas. Saya ingin tunjukkan nih ke teman-teman bangunan-bangunan yang menarik perhatian dan menjadikan pelabuhan Trani ini menjadi sangat unik. Ada 2 bangunan bersejarah di belakang saya. Yang pertama adalah gereja Katedral Santo Nicolas yang dipersembahkan untuk Santo Nicolas yang melakukan pilgrim. Kemudian yang kedua adalah Castello atau kastil yang dibangun oleh Kaisar Hendrik II yang pada saat itu bangunan kastil ini merupakan bentuk pertahanan ketika Kaisar Hendrik II melakukan perang salib. Dan di area pelabuhan ini dulu terdapat banyak kapal-kapal yang berlabuh dari lautan Adriatik dan mereka merupakan kapal-kapal pertahanan pada saat terjadi perang salib. Nah, kita nanti akan ke sana. Kita akan menuju ke katedral sekaligus ke kastil dan kita melihat keunikan kedua bangunan bersejarah ini. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menuju ke Katedral Santo Nicolas, yaitu sebuah katedral tua yang dibangun untuk seorang santo yang melakukan pilgrim. Dan disinilah pusat kebudayaan abad pertengahan yang mulai dikenal dan dilakukan oleh penduduk setempat.
Teman-teman, sebelum menuju ke Katedral San Nicolas, saya melihat Arc de Stone pada sebuah pintu gerbang yang menuju ke Jembatan Batu. Dan saya berjalan ke arah Jembatan Batu ini, ternyata di sini adalah titik fokus para pengunjung untuk melihat keindahan laut, pantai, serta aktivitas para nelayan dengan perahu-perahu mereka. Bagian penting lainnya adalah dermaga di Pelabuhan Trani. Dermaga ini memiliki sejarah yang panjang dan merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan tradisional dan kapal pesiar mewah. Dermaga menjadi pusat aktivitas nelayan di Trani dan juga menawarkan pemandangan yang indah ke laut. Pengunjung dapat menjelajahi dermaga ini berjalan-jalan di sepanjangnya sambil menyaksikan aktivitas nelayan yang sibuk. Dermaga ini juga dikelilingi oleh restoran-restoran, kafe-kafe, dan toko-toko yang menambah suasana hidup di sekitar pelabuhan. Dan memang sih teman-teman, dari jembatan ini dan dermaga, kita bisa melihat kalau Trani memang sebuah kota pelabuhan yang memiliki keindahan tersendiri. Setelah kita melewati taman, jembatan batu, dermaga, akhirnya kita tiba di Basilika Katedral Trani yang dikenal sebagai Katedral San Nicola Pellegrino. Katedral yang dibangun untuk dipersembahkan kepada San Nicolas yang melakukan pilgrim. Didirikan pada abad ke-12 dan selesai di abad ke-13. Katedral ini memiliki mosaik-mosaik Bizantium yang indah dan letaknya tepat di pinggir pantai, sehingga kita bisa melihat hembusan angin laut menambah keindahan katedral ini. Teman-teman, sayang sekali ketika saya tiba di sini, katedral sedang direnovasi. Renovasi ini bertujuan untuk memulihkan dan memperbarui keindahan arsitektur dan struktur bangunan yang sudah berusia ratusan tahun. Tentunya renovasi ini membatasi pengunjung untuk melihat bagian-bagian dari katedral ini. Tim arsitektur tentu bekerja keras untuk memperbaiki elemen-elemen penting termasuk struktur bangunan, dinding, atap, dan elemen arsitektur lainnya. Akan tetapi, walaupun sedang direnovasi, kita masih bisa naik ke Menara Lonceng Katedral. Menara Lonceng ini tingginya 59 meter. Melewati tangga batu yang sempit, kemudian naik tangga kayu, saya dapat melihat jendela menara yang dilapisi jaring dan pemandangan laut terlihat dengan sangat jelas. Nah, ini dia nih teman-teman, lonceng yang besar dan kokoh. Dan menara ini dibuat pada tahun 1230 sampai 1239. Pada bagian lantai atas menara baru selesai pada abad ke-14. Dasar menara dibuat dari batu-batu yang kuat, sementara atapnya dibuat berbentuk kerucut dan elegan. Setelah dari Katedral San Nicola Pellegrino, saya kemudian berjalan menuju ke bangunan yang terakhir, yaitu Castello Svevo yang merupakan peninggalan Kaisar Hendrik II. Oke, teman-teman, dari Basilika Katedral kita akan jalan kaki sekitar 150 meter dan kita sudah sampai di Castello Svevo di Trani atau kastil peninggalan Kaisar Henry II. Nah, dulu kastil ini digunakan sebagai tempat pertahanan perang dan sekarang kastil ini hanya digunakan untuk pertunjukan konser dan permainan musik penduduk setempat. Teman-teman, itu tadi kenapa kota Pelabuhan Trani menjadi kota pelabuhan yang unik dan menarik, karena terdapat dua bangunan bersejarah yang menarik dan dua bangunan ini sangat penting bagi penduduk lokal. Kalau tadi di Basilika Katedral kita melihat terdapat pusat kebudayaan abad pertengahan, dan kastil ini juga menjadi sebuah catatan sejarah yang penting bagi penduduk setempat. Oke teman-teman, masih bersama saya Jeki, kita akan terus jalan-jalan dan belajar bersama di Jalan, Lihat, dan Cerita. Kota pelabuhan selalu indah dan menarik perhatian semua orang. Begitu pula dengan kota Trani. Kota pelabuhan yang terkenal sejak abad pertengahan ini menjadi awal diskusi saya dengan beberapa nelayan di kedai kopi pinggir pelabuhan. Sambil menyeruput espresso,
Saya membayangkan suasana klasik Mediterania di zaman itu pasti sangat indah. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kalau bermanfaat. Kita akan terus jalan-jalan sambil belajar bersama di Jalan, Lihat, dan Cerita.